any of those. He did not introduce any of those. He introduced the government of heaven. In other words, he wanted to colonize the world like with heavenly power. I, Zakir Naik, am ready to accept Christianity today. I have heard you, sir, saying that I am many not times. speaking on behalf of the other Muslims. I am ready to put my head on the guillotine. Sister, most welcome. Can I have your name and your profession and a question, sister? All right, sir. My name is Rose, and I work for Qatar Airways. My question is, I've heard you talk about religion so much, and I'll speak of the Bible because that's what I'm aware of. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, di sekitar kita, di sekeliling kita, setiap hari berkeliaran para nabi palsu dan guru-guru palsu, termasuk para pengajar palsu. Mereka mencari teman, mencari orang-orang yang bisa mereka sesatkan. Maka kita harus mempersiapkan iman kita. Kita harus banyak-banyak berdoa dan harus memantapkan bahwa kita selalu berada di dalam firman Tuhan, selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Nah, Bapak Ibu, para nabi palsu dan guru palsu serta pengajar palsu itu, mereka juga mencari panggung, baik di media sosial maupun yang sering kita jumpai. Seperti cuplikan video berikut ini, Bapak Ibu, saya akan mengajak saudara semuanya bagaimana seorang profesor yang sangat digemari dan dihormati serta dikagumi oleh saudara-saudara kita dari seberang. Padahal profesor tersebut adalah buronan dari negaranya, namanya Zakir Naik. Guru daripada Zakir Naik itu adalah Ahmad Dedet yang sudah lama mati, Bapak Ibu. Mati dia setelah menghujat Ruh Hakodes. Tidak lama setelah dia menghujat Roh Kudus, dia mengalami sakit yang sangat panjang. Tahunan dia mengalami sakit, tidak bisa beraktivitas, dan setelah itu dia mati. Nah, Bapak Ibu, masih ada penerusnya, muridnya, yaitu Zakir Naik, sampai dikejar dan jadi buronan daripada negaranya. Dia tidak bisa lagi balik ke negaranya. Dia kemana-mana buat manggung, dia kumpulkan massa, lalu dia ajak debat. Nah, di saat dia ajak debat, Bapak Ibu, sudah ada orang-orang tertentu. Orang-orang dia yang saya maksudkan adalah yang sudah ditempatkan di tempat-tempat tertentu, di sudut-sudut keramaian. Ketika ada kesempatan tanya jawab, maka orang yang sudah ditempatkan tersebut, dia tunjuk tangan lalu bertanya, seolah-olah benar yang bertanya itu adalah orang Kristen, padahal orang dia sendiri, Bapak Ibu, orang Islam yang sudah ditempatkan di sudut-sudut tertentu. Ketika ada sisi tanya jawab, maka orang yang sudah ditempatkan itu dia bangun, dia bertanya. Tidak lama setelah dia bertanya, Zakir Naik menjawab, dan setelah itu si penanya tersebut dengan menangis terisak-isak air mata buaya, dia mengucap 2 kalimat syahadat. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh lapangan, ribuan orang yang menyaksikan, yang melihat, yang menonton, yang ada di situ bertepuk tangan, bersorak-sorai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengucapkan kalimah-kalimah saudara-saudara kita dari seberang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tetapi kali ini Zakir Naik salah sasaran. Ya, bukan orang yang sudah ditempatkan yang bangun duluan bertanya, tetapi mari kita saksikan videonya supaya saudara tidak penasaran. Langsung saja kita lihat sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini, dan nanti juga saudaraku akan ditanggapi oleh teman kita Bang Arif Gulul dari channel TV Laskar Kristus. Ayo kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. He did not introduce any of those. He introduced the government of heaven. In other words, he wanted to colonize the world like with heavenly power. I, Zakir Naik, am ready to accept Christianity today. I have heard you, sir, saying that I am many not times. speaking on behalf of the other Muslims. I am ready to put my head on the guillotine. Sister, most welcome. Can I have your name and your profession and a question, sister?
All right, so my name is Rose and I work for Qatar Airways. My question is, I've heard you talk about religion so much, and I'll speak of the Bible because that's what I'm aware of. You talk of Jesus as religious leader. But as far as I'm concerned, Jesus did not come to introduce any religion. Neither is he a religious leader. What Jesus introduced in this world was the kingdom of God. The second question, maybe you can elaborate, which religion is God? Because as far as I do research, I've come to understand that Jesus, who is my Lord and my Savior, he did not introduce any of those. He introduced the government of heaven. In other words, he wanted to colonize the world like with heavenly power. There's a lot of controversies. The other question is... Sister, please pose one question at a time. I already posted 2 questions. After the answer, you can ask the next question. Okay. 1 question at a time. The sister asked 2 questions, and I believe the sister is a Christian. She said that I said Jesus was a religious leader. I never said that. I never ever said Jesus, peace be upon him, was a religious leader. I said he was a messenger of God. There's a world of a difference between messenger of God and religious leader. A messenger of God is far superior. We have many religious leaders in the world today. Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God. And you said in your question that he is your Lord and your Savior. Yes. First, let me tell you, sister, Islam is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that Jesus Christ, peace be upon him, he was one of the mightiest messengers of Almighty God. We believe that he was the Messiah, which is translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today do not believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Muslims and the Christians, we are going together. But one may ask, then where is the parting of ways? The parting of ways is that most of the Christians believe, including yourself, that we come to know from a question, that Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. And most of the Christians believe that Jesus Christ, peace be upon him, is God. Let me remind you, sister, I am a student of comparative religion. I've read the Bible. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If, sister, you can point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I, Zakir Naik, am ready to accept Christianity today. I have heard you, sir, saying that I am not times. speaking on behalf of the other Muslims. I am ready to put my head on the guillotine. An answer to that, sir. Yes, in the book of John, the Bible says that in the beginning was the Word was God, and the Word was with God, and the Word became flesh. What I want you to know is that... Wait, sister. That does not fulfill my challenge at all. You name the book, I will give you reference. You are quoting from Gospel of John, chapter number 1, verse number 1. And the Word became flesh is verse number 11, 12, 13. You are quoting only the book. I am giving you chapter number, verse number. Answer me. The Word became God. But what does that say? Sister, were these the words spoken by Jesus, peace be upon him? And the answer is no. What is my challenge? Not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says. Himself says means that should be in red letter. There is something called as red letter Bible. If you are a Christian, you may be aware of it. Red letter means Jesus Christ, peace be upon him, himself said. Gospel of John, chapter number 1, verse number 1 to 13 is not in red. It is the question of Bible. You believe Bible is the word of God, correct? Yes, I do. I don't believe it is the word of God. Even though you believe the Bible is the word of God, I know Bible more than you, right?
There is one thing to know the Bible, there is another thing to have the revelation of the Bible. Because you know, even when Jesus came, the people who did not understand who he was were religious leaders. They missed big time. They did not know who he was because he was hidden. And the work of the New Testament. One place in the Bible where unambiguous statement, unequivocal statement, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me, I am ready to accept Christianity. Simple challenge. And you can't show one verse from this big Can I volume ask of you the a Bible. question, sir? Can you separate yourself from your word? Sorry? Can you separate Dr. Zachariah Naik from his word? Can you separate Can you separate yourself from your word? But what difference does it make whether I can or whether I cannot? You see, you don't get it. Jesus is the word of God made flesh. But religious mind is too big for 5 senses. Jesus is the word of God, and himself, he is God. The Bible says he gave him the name that is above every other name, which is the word of God. Every messenger. Oke, teman-teman sekalian, itulah perdebatannya atau diskusi sengit dari seorang perempuan Kristen dan Pak Ustadz Zakir Naik. Saya hargai teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Pak Zakir Naik, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk juga saya ambil bagian ya dalam memberikan pendapat ya sesuai dengan apa yang diklaim oleh Pak Zakir Naik soal pernyataan yang tidak ambigu dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi teman-teman, apa yang sudah dijawab oleh perempuan Kristen ini sebenarnya itu sudah betul ya. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang ada di dunia ini gitu ya. Allah di atas segala Allah, dan itu tidak ada yang bisa membatalkan itu. Sekalipun Pak Zakir Naik berusaha untuk membatalkan itu dengan memutarbalikkan tafsiran daripada Alkitab itu sendiri, tetapi itu tidak membatalkan tentang iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah teman-teman sekalian, di dalam Yohanes 1 ayat 1 memang jelas seperti yang mereka bahas bahwa di dalam bahasa Indonesianya, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian bahwa firman itu adalah Allah ya. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Zakir Naik bahwa di situ ada 2 Tuhan atau 3 Tuhan, jelas bahwa di sini memang berbicara 2 pribadi Pak Ustadz. Ya, pribadi yang pertama adalah Elohim, ya Elohim yaitu Allah itu sendiri. Kemudian berbicara tentang pribadi kedua yaitu Sang Firman. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan pada mulanya adalah Firman. Siapa yang dimaksud di sini? Adalah Yesus Kristus. Dia pada mulanya adalah Firman. Kemudian Yesus ini bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Karena Firman itu adalah Yesus. Maka Firman itu. Jadi kalau kita ganti kalimatnya begini supaya sederhana. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Ia atau Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita bisa melihat bahwa ada 2 pribadi. Pribadi yang pertama adalah Allah itu sendiri yang kita kenal dalam nama Adonai, Elohim ya. Kemudian kita kenal sebagai Yahweh, kita kenal sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang disembah oleh orang Israel tentunya teman-teman sekalian, dan yang kita sembah sampai pada saat ini juga. Nah, jadi jelas teman-teman sekalian bahwa di ayat 3-nya tadi dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, ya. Dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini luar biasa sekali teman-teman sekalian. Dan Zakir Naik itu tadi sok tahu dia sampaikan bahwa
saya berikan referensinya yaitu Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 13. Dia tidak menyebutkan ayat 14 yang menjelaskan tentang bagaimana firman itu menjadi manusia, berinkarnasi atau muncul ya sebagai pribadi manusia, teman-teman sekalian. Kita akan bacakan dalam ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lihat, perhatikan baik-baik Ustadz Zakir Naik dan juga buat umat muslim yang lain. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman tadi? Yaitu Yesus Kristus. Ya, firman itu menjadi manusia. Diam di antara kita gitu loh. Jadi di 2020 tahun yang lalu, di abad pertama, Yesus datang ke dunia gitu loh. Ya, dia mengambil rupa seperti ciptaannya, seperti manusia. Jangan Anda berkata bahwa itu mustahil, tidak akan mungkin. Bagaimana Tuhan bisa jadi manusia? Bisa saja. Yang tidak mungkin itu ketika kamu mau menjadikan diri kamu sebagai Tuhan. Itu yang salah. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Pak Zakir Naik katanya di situ ya tidak puas, tidak terjawab apa yang dipertanyakannya. Jadi sebenarnya tadi itu perempuan itu yang bertanya, kemudian Zakir Naik bertanya balik gitu ya, bertanya balik. Karena selama ini kan dia mengklaim dia paling hebat soal agama Kristen. Lalu ketika dia bertanya, lalu perempuan Kristen menjawab, dia tidak memberikan ruang yang banyak teman-teman sekalian. Dia terus potong dengan katakan saya sudah pandai, dengan mengandalkan hafalannya karena itu yang diandalkan oleh mereka ya. Nah teman-teman, saya akan berikan satu ayat yang tidak ambigu. Karena katanya tadi itu ambigu itu ya. Kalau kita jelaskan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14 ini, ambigu menurut dia. Padahal udah jelas-jelas di sini. Ya bahwa sangat jelas, sangat terang benderang dikatakan bahwa Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Karena adalah firman Allah, kalimat Allah. Dan firman itulah Allah itu sendiri. Dan firman yang adalah Allah itu sendiri telah muncul menjadi manusia di dalam ayat 14 tadi. Tapi saya akan tambahkan satu ayat lagi supaya Pak Zakir Naik itu ya artinya paham ketika dia tonton ya. Semoga saja bisa dia pahami juga apa yang saya sampaikan dan juga buat teman-teman muslim yang lain. Yohanes 13 ayat 13 ini adalah perkataan Yesus langsung loh ya, bukan perkataan siapa-siapa, tapi Yesus sendiri yang mengakuinya. Karena itu yang ditanyakan oleh Pak Zakir Naik. Tunjukkan satu ayat di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Nah ini ayatnya. Yohanes 13 ayat 13 katakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini Yesus yang ngomong ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini kata Yesus loh ya. Karena aku memang guru dan Tuhan. Ya, jadi ini bukan bukan pernyataan yang ambigu, bukan ayat yang ambigu. Pak Zakir Naik ini jelas Yesus mengaku sebagai Tuhan. Kemudian di mana lagi kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengaku sebagai Tuhan ketika dia katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus menerangkan hal itu, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian satu ayat lagi supaya puas, Wahyu pasal 1 teman-teman sekalian. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Ya biar kita puas dan untuk memberikan pengarahan buat Zakir Naik dan juga kawan-kawannya ya. Wahyu 1 ayat 8 katakan begini, aku adalah Alfa dan Omega. Ini perkataan Yesus. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang ngomong ini hanya Allah itu sendiri. Yahweh, Elohim itu. Itulah yang berani katakan demikian. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah. Jadi firman itu adalah Alfa dan Omega. Kalimat Tuhan. Ya, Tuhan Allah gitu ya. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Maha kuasa loh. Yang maha kuasa itu hanya Allah di atas segala Allah. Pencipta langit dan bumi. Dan Yesus mengklaim dirinya demikian. Dia adalah Alfa dan Omega itu sendiri. Kemudian teman-teman sekalian kalau Pak Zakir Naik lagi tidak terima hal itu, ya tidak masalah Pak Zakir Naik. Imanmu adalah imanmu, agamamu agamamu, agamaku agamaku.
Tidak ada paksaan satu dengan yang lainnya. Jadi kita hanya berharap bahwa ya Anda jangan menyesatkan banyak orang dengan menggunakan Alkitab, menjelaskan Alkitab secara salah. Karena Anda bukan ahli daripada Alkitab. Kami yang mengerti Alkitab kami, bukan kalian daripada Muslim. Seperti juga ustadz-ustadz Indonesia yang sibuk membahas Alkitab. Jadi bahas aja kitab suci kalian. Kami tidak masalah kok. Anda tidak percaya Yesus, oke, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Yang jelas Anda jangan menghina kami, jangan menafsirkan kitab suci kami semaunya kalian. Ya, kami pastinya akan meluruskan seperti ini. Terima kasih teman-teman sekalian, biarlah apa yang saya bahas kali ini dan juga sekaligus pencerahan buat kita soal pernyataan Pak Zakir Naik boleh menambah wawasan kita dan menambah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.